action. Ya. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu Guru. Perkenalkan saya Patricia Nindita Pramesti. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum itu kira-kira teman-teman udah tahu belum apa itu kerjasama ekonomi internasional? Apa ya Bu? Nggak tahu Bu. Tiap boleh tolong dibacakan. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Oke, terima kasih Tia. Nah, berikutnya ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada 9 nih tujuannya. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang kesembilan, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa dunia. Nah, berikutnya ada 4 manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang keempat ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada 4 bentuknya. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Merici boleh tolong dibacakan. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya Indonesia dan Malaysia, Indonesia dengan Inggris. Nah, terima kasih Merici. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional. Rafael boleh tolong dibacakan. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu, contohnya ASEAN, Uni Eropa, dan APEC. Terima kasih Rafael. Nah, yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya ada kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ini dilakukan antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya ada kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dan juga ASEAN. Selanjutnya ada contoh-contoh organisasi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN. Nah, ASEAN ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada WTO. WTO memiliki tujuan mendorong perdagangan internasional yang lebih bebas dengan menetapkan aturan perdagangan yang adil. Selanjutnya ada IMF. IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara yang menghadapi krisis ekonomi dan mendorong stabilitas keuangan global.
Nah, contoh yang terakhir ada Bank Dunia. Bank Dunia menyediakan bantuan finansial untuk proyek pembangunan di negara berkembang. Nah, berikutnya adalah contoh ilustrasi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Udah. Udah ya? Udah. Saya disuai. Iya. Masa mana kali? Iya. Wah. Kikyo siapa Kikyo? Ini nih, sebelah gua. Ya aja namanya Kikyo. Lanjut di games ya. Jadi di sini ada beberapa soal, nggak semua kok. Tapi sebelum itu mungkin Jalan bisa ke depan dulu. Ya, duduk aja kok, duduk. Nggak akan diminta berdiri, berdirinya nanti pas menjawabnya aja. Waduh, gua kira apa mata ini substitute kayak bang kucuk. Nah, jadi di sini ada beberapa soal. Soal ini akan digilir. Loh. Sambil saya akan menyetel lagu. Nanti lagunya akan saya stop random. Di situ kalian akan memilih soalnya, terus kalian harus menjawab soalnya. Oke, dimengerti? Ngerti dong. Ya, ngerti. Nah, harus kita mulai ya. Dioper kemana? Oke, bisa dipilih soal. Mengapa suatu negara perlu melakukan kerjasama ekonomi? Mungkin bisa di depan. Di depan dong, masa di belakang. Di tempat aja nggak? Di tempat aja ya. Baiklah. Mengapa suatu negara perlu melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain? Apa? Meningkatkan kualitas dari negara tersebut bukan untuk negara lain. Jadi kerjasama. Boleh. Oke, bisa lanjut soal yang barusan. Lanjut ya. Yang bisa dikocok gitu mas. Sebutkan saat manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi satu negara Ada lo tadi. untuk menyejahterakan, untuk untuk menambah devisa negara. Oke, betul. Banten masih. Satu lagi deh ya, satu lagi ya. Ya, sengaja banget ya kak. Jelaskan perbedaan kerjasama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral. Ayo. Bilateral itu dua negara, regional itu negara tapi satu kawasan. Bilang apa? Disebutin
beberapa negara. Ya, beberapa negara di suatu kawasan. Contohnya kayak ASEAN. Terus kalau multilateral itu lebih dari 2. Tapi jaraknya bisa jauh-jauh. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman atas ketersediaan kalian untuk mengikuti games, mengisi kuis dan juga mendengarkan pemaparan saya mengenai kerjasama